Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Timnas Indonesia U17 akhirnya telah mendarat di Indonesia, di Jakarta, dan tentu langsung disambut oleh Ketua Umum PSSI beserta jajarannya. Dan Ketum PSSI mengucapkan terima kasih kepada seluruh skuad tim nasional Indonesia U17, begitupun juga dengan tim kepelatihan, terutama khususnya Coach Nova Arianto, dan Ketum PSSI Erick Thohir di situ mengatakan Coach Nova Arianto ini akan diberikan kesempatan promosi untuk menangani tim nasional Indonesia U20. Ya memang itu layak gitu, dan menurut saya Coach Nova Arianto ini layak dipertahankan dan juga layak diberikan kesempatan untuk promosi menangani timnas Indonesia U20 ya. Bagaimana kita tahu bahwa Coach Nova Arianto ini benar-benar bisa mendeliver anak asuhnya timnas U17 ini ya, tentu dengan program-program yang sangat luar biasa yang diterapkan oleh Coach Nova Arianto ini, yang pastinya yang paling utama adalah meningkatkan kedisiplinan yang tinggi kepada adik-adik kita ini gitu ya. Karena memang kenapa Coach Nova Arianto ini diberikan kesempatan oleh Ketum PSSI untuk promosi menangani tim nasional Indonesia U20, dalam waktu dekat tentu ada agenda yang harus dijalani oleh tim nasional Indonesia U20 ini, yaitu adalah kualifikasi Piala Asia U20 tentunya. Itu yang mesti kita tunggu nanti, bagaimana persiapan yang akan dilakukan oleh Coach Nova Arianto untuk menangani tim nasional Indonesia U20. Nah, berbicara tim nasional Indonesia U17, tentu walaupun kita tidak lolos, tetapi ya ini sekali lagi kita sangat bangga ya, bagaimana dengan perjuangan para pemain kita, adik-adik kita di atas lapangan. Dan dari 21 pemain yang dibawa oleh Coach Nova Arianto ke Qatar untuk Piala Dunia U17 ini, tentu ada 19 pemain yang diberikan kesempatan bermain oleh Coach Nova Arianto ya. Selain dari menjaga kebugaran daripada pemain, rotasi, dan juga tentu Coach Nova ingin memberikan pengalaman juga bagi para pemain yang dibawa gitu ya. Walaupun ada beberapa memang yang belum diberikan kesempatan, tetapi bagi yang belum tentu jangan berkecil hati, karena potensi kalian tentu masih ada ke depannya, sangat-sangat masih cerah gitu potensi dari 3 pemain ini yang belum diberikan kesempatan bermain. Memang para pemain kita yang diberikan kesempatan bermain oleh Coach Nova Arianto, mereka benar-benar berjuang di atas lapangan dari 3 laga yang dijalani, menghadapi menghadapi Zambia, menghadapi Brazil, dan juga di laga terakhir kita menang menghadapi Honduras. Tentu bukan hanya memberikan kemenangan saja di laga terakhir, tetapi membuka sebuah harapan baru untuk sepak bola Indonesia ke depannya gitu. Tentu menurut sudut pandang saya, ada beberapa para pemain tim nasional Indonesia U17 ini yang berpotensi besar menjadi bibit unggul di masa depan gitu. Bahkan bukan tidak mungkin beberapa pemain ini bisa menjadi tulang punggung timnas Indonesia senior di masa yang akan datang gitu. Jadi ya ini menurut sudut pandang saya, mungkin menurut sudut pandang teman-teman itu berbeda ya, karena memang pastinya penilaian kita pasti ya berbeda-beda gitu ya. Nah, tentu beberapa pemain ini itu ya dinilai dari 3 pertandingan menghadapi Zambia, Brazil, dan juga Honduras ya. Mulai dari lini depan dulu, tentu yang pertama adalah Zahawi Goli ya. Bagaimana winger yang kita miliki ini benar-benar ya sangat luar biasa ya. Bagaimana dia berhasil
mencetak gol di level tertinggi di kelompok usia 17 di Piala Dunia ketika menghadapi Zambia ya. Jadi dia benar-benar positioningnya sangat bagus ya ketika dia berhasil menjebol gawang Zambia itu, walaupun ketika Evandra saat itu melakukan umpan sempat ditip oleh penjaga gawang dari Zambia, tetapi Zahabi Goli ini tahu pergerakan bola ini akan kemana. Nah itu tentu insting seorang pemain itu diperlukan apalagi di lini depan. Nah tentu Zahabi Goli punya itu. Bagaimana kita tahu juga winger asal ibu kota ini, Persija ini mungkin adalah salah satu pemain yang sudah dipercaya oleh klubnya untuk mentas di level tertinggi di Liga Indonesia ya. Ketika di musim lalu dia diberikan kesempatan bermain oleh klubnya Persija saat itu 2 pertandingan kalau tidak salah. Tentu Zahabi Goli punya potensi besar untuk bisa menjadi seorang winger di timnas senior suatu saat nanti gitu. Lalu yang kedua, Fadly Alberto ya, masih di posisi penyerang. Nah, Fadly Alberto ini sama halnya seperti Zahabi Goli, dia berposisi sebagai winger sebelah kanan. Dan Fadly Alberto ini ya benar-benar menurut saya suatu paket yang sangat komplit lah dengan Zahabi Goli gitu, winger kiri dan winger kanan yang dipunyai oleh tim nasional Indonesia U17 ini. Bagaimana kerjasama dia, pergerakan dia ketika proses terjadinya gol menghadapi Zambia ya, yang dicetak oleh Goli. Saat itu positioning dia sangat luar biasa, bekerja sama dengan Evandra, lalu akhirnya bekerja sama dengan Goli. Lalu juga dia menyumbangkan 1 golnya ketika di laga terakhir menghadapi Honduras, itu sangat luar biasa. Kontrol, lalu juga dia shoot dari luar kotak penalti dan benar-benar sangat terarah. Jadi ya Fadly Alberto ini juga bisa menjadi pemain yang paling berpotensi di timnas, baik nanti ketika promosi ke U20, U23 bahkan ke senior gitu nantinya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada Evandra Florasta. Tentu ini adalah pemain yang paling berpengalaman di tim nasional Indonesia U17 ini. Bagaimana Evandra, kita tahu bahwa dia sebagai jenderal lapangan tengah, sebagai motor serangan tim nasional Indonesia U17, sebagai kreator serangan tim nasional Indonesia U17 di lini tengah kita. Benar-benar dia menjadi penghubung antara lini belakang dan juga lini depan ya. Tentu benar-benar pergerakannya ini sangat-sangat mobile sekali ya. Seorang Evandra ini benar-benar pemain yang selalu diandalkan oleh coach Nova Arianto. Apalagi Evandra ini sempat dipromosikan juga ke tim nasional Indonesia U20 ketika Piala Asia U20 saat itu yang dipegang oleh Indra Safri itu ya. Jadi ya seorang Evandra ini menurut saya dia benar-benar punya potensi besar untuk menjadi tulang punggung sepak bola kita, tim nasional kita di masa yang akan datang gitu. Bagaimana dia selalu diberikan kepercayaan oleh Coach Nova Arianto untuk mengisi posisi dari lini tengah tim nasional Indonesia itu. Lalu kita bergeser ke lini pertahanan. Kita punya salah satu pemain tentu yang bagaimana di lini pertahanan sangat tenang sekali ya, siapa lagi kalau bukan Matthew Baker ya. Matthew Baker tentu benar-benar punya kualitas yang berbeda di antara pemain yang lainnya, karena ya kita tahu bahwa ketika seorang pemain yang dididik di luar negeri dan juga di Indonesia itu pastinya berbeda. Bagaimana kita bisa melihat seorang Matthew Baker yang sejak dari kecil tentu berada di Australia, dia dibina di Australia, sehingga dengan saat ini usia yang masih muda, ya tidak heran ketika dia sudah dikontrak oleh salah satu klub tertinggi profesional di Liga Australia, Melbourne City. Ya tidak kaget, karena memang bakatnya yang sangat luar biasa. Apalagi dia juga bisa bermain di beberapa posisi, bukan hanya di back kiri tetapi di center back.
Bahkan di gelandang pun juga dia bisa sebetulnya, di gelandang bertahan ya. Tentu ini aset yang perlu kita jaga, seorang Matthew Baker, apalagi usianya yang masih 16 tahun, dan bahkan di Piala Asia tahun depan pun Matthew Baker juga masih bisa ikut di tim nasional Indonesia 17 tahun depan di Piala Asia gitu. Lalu ada lagi di lini pertahanan, yaitu ya sang kapten Putu Panji. Bagaimana Putu Panji ini tidak ada yang menggantikan dia ya sebagai seorang kapten di tim nasional 17. Dia benar-benar sangat tenang sebagai seorang leader, dan tentu suatu saat dia bisa menjadi seorang pemain bertahan yang punya potensi besar untuk menjadi tulang punggung sepak bola kita, tim nasional Indonesia kita di timnas senior ya. Seperti halnya yang saat ini kita miliki ya, siapa lagi kalau bukan Rizky Ridho. Tentu ya pemain-pemain bertipe seperti itu yang ya pastinya sangat susah dicari ya. Bagaimana Putu Panji ini, pemain asal Bali United ini memang belum mencicipi kompetisi tertinggi Super League musim ini, tetapi dia selalu dibawa oleh skuadnya Bali United ya, bukan karena kualitas dia yang belum mumpuni, tetapi ini menurut saya hanya menunggu waktu saja. Suatu saat pasti dia akan dipercaya oleh klubnya untuk melakukan debut di level tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia. Dan bahkan kita juga melihat seniornya di Bali United, Kadek Arel, tentu ya itu adalah suatu hal yang sama. Bagaimana dia juga ketika masih usianya sangat muda seperti Putu Panji sekarang, tentu struggle juga untuk terus diberikan kesempatan oleh klubnya Bali United ya. Begitupun juga harapannya dengan Putu Panji ini, semoga kedepannya Putu Panji lebih baik lagi dan tentu menjadi seorang leader yang sangat berpotensi di masa depan. Lalu juga di posisi penjaga gawang tentu kita punya Dava Algasemi ya, benar-benar punya potensi yang sangat luar biasa. Walaupun dia di Piala Dunia U17 ini kebobolan 7 gol ya, karena memang kualitas dari lawan-lawan kita kemampuannya lebih tinggi lagi gitu. Ya bukan berarti dengan kebobolan 7 gol itu ya tidak membuat potensi dari Dava Algasemi ini berkurang. Tentu ya semakin dia diberikan kepercayaan, semakin dia terus mendapatkan menit bermain, mendapatkan pengalaman, tentu ya pastinya Dava Algasemi ini akan tumbuh menjadi seorang kiper yang sangat kuat nanti di masa mendatang. Begitupun juga dengan kiper yang satunya lagi ya, diaspora kita, Mike Rajasa. Bagaimana dia akhirnya telah melakukan debutnya di laga terakhir fase grup menghadapi Honduras. Ya, dia juga punya potensi sama seperti halnya Dava Algasemi, luar biasa. Ball handlingnya juga cukup bagus, walaupun dia sempat kebobolan dari titik putih ya. Tetapi Mike Rajasa pun juga benar-benar punya potensi, apalagi dia bermain di Eropa ya, di FC Utrecht ya. Tentu ini kita melihat sebagai cerminan dari penjaga gawang di timnas senior kita yang saat ini gitu. Dava Algasemi ya ibarat Hernando atau Nadeo gitu. Tentu Mike Rajasa ini ibarat Martin Pas atau Emil gitu. Jadi benar-benar persaingan di antar posisi ini sangat ketat sekali, dan itu ya bisa menjadi harapan bagi kita di tim nasional Indonesia senior di masa yang akan datang. Jadi kita tidak khawatir ketika kita punya para pemain yang saat ini usianya masih sangat muda dan punya potensi besar, tentu itu harus kita jaga. Tetapi balik lagi, penyakit di sepak bola kita ini adalah ketika di usia muda para pemain ini benar-benar menonjol, benar-benar ya punya potensi itu. Tetapi ketika beranjak ke senior, tentu itu sudah layu sebelum berkembang. Itu penyakitnya di kita ini. Maka dari itu tentu mulai saat ini tugas dari federasi, tugas dari pelatih, dan tugas dari pemain itu sendiri tentu benar-benar harus menjaga bagaimana para pemain ini supaya bisa konsisten dan terus berkembang sehingga menjadi tulang punggung tim nasional Indonesia di masa yang akan datang itu.
Dan ya kita tahu bahwa kalau misalkan, bukan berarti tidak mungkin juga ya, ketika para pemain lain yang saat ini di timnas U17 tidak punya potensi atau tidak menonjol gitu dibanding pemain-pemain yang saya sebutkan tadi, tentu ketika senior pun bahkan mereka bisa saja lebih menonjol dari pemain-pemain yang saya sebutkan tadi itu gitu. Bahkan sebaliknya, ketika yang menonjol sekarang tentu ketika nanti beranjak ke senior bisa saja tenggelam gitu. Maka dari itu ya tugas dari itu tadi beberapa stakeholder termasuk federasi, pelatih dan juga pemain itu sendiri yang harus menjaganya supaya benar-benar para pemain ini menjadi aset yang harus dijaga dan jangan sampai layu sebelum berkembang itu ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.